Shalom, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu, perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama, seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Herman Johannes, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah dengan bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, menyadari bahwa pemerintah adalah dari Allah. Tak dapat terhitung berapa banyak narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seperti dalam penanganan COVID-19 dan program vaksinasi yang sedang ada tepat di depan kita saat ini. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakannya mentah-mentah, sehingga menjadi batu sandungan yang besar bagi pemerintah untuk bergerak. Saudara, kita sebagai orang percaya harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah wakil Allah dan mereka menginginkan kesejahteraan atas Anda dan juga saya. Yang kedua, berdoa bagi pemerintah. Sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3 dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa-masa yang genting seperti inilah, kita semakin gencar, tekun, dan semangat mendoakan pemerintah dalam perang melawan penyakit COVID-19 serta resesi ekonomi secara global. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Dan yang ketiga, berikan bagian kita. Dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan, dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah kita. Yang keempat, investasi demi kemajuan. Selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan.
Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan sinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan pimpin kita, Tuhan sertai kita sampai hari ini dengan tidak kurang suatu apapun. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita mau berdoa sebelum kita masuk lebih dalam memuji dan menyembah Tuhan.
Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari yang indah, hari yang Tuhan sediakan buat kami semua. Kami ada di rumah, di tempat kami masing-masing beribadah kepadamu ya Tuhan. Mari Bapa, kami mohon hadir bersama-sama dengan kami. Roh Kudus urapi kami. Kami mau memuji, menyembah Bapa di surga, kami mau tinggikan. Kami mau diberkati dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ini hidup kami bawa kepadamu hari ini Tuhan. Dan kami percaya dimanapun kami berada, Roh Allah ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah damai sejahtera, sukacita dan ketenangan daripada Roh Kudus memenuhi kami semua. Terpujilah Bapa di surga, kami mau beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus, Kau ku sembah. Yesus, Kau ku sembah. Saat yang indah ini Kau ku sembah. Pujian ku naikkan dan kasih ku berikan. Yesus Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Mari nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Yesus Kau ku sembah. Yesus Kau ku sembah. Saat yang indah ini Kau ku sembah. Pujian ku naikkan dan kasih ku berikan. Yesus Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Yesus kami sembah Engkau Tuhan. Yesus Kau ku sembah. Yesus Kau ku sembah. Saat yang indah ini Kau ku sembah. Pujian ku naikkan dan kasih ku berikan. Yesus Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Yesus, Yesus kami sembah Engkau Tuhan. Yesus Kau ku sembah. Yesus Kau ku sembah. Saat yang indah ini Kau ku sembah. Pujian ku naikkan dan kasih ku berikan. Yesus Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Mari musik bawa kita lebih lagi. Amin Tuhan. Ini saat yang terindah kami di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bawa hati kami bawa kasih kami kepadamu ya Tuhan. Dalam penyembahan, memberikan pujian penyembahan bagi-Mu ya Tuhan. Pujian yang kami naikkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh ralabaya ralabasya ralabaya ralabasya karalabalabaya ralabaya. Kami angkat tangan kami nyanyikan sekali lagi Yesus. Yesus Kau ku sembah. Yesus Kau ku sembah. Saat yang indah ini Kau
Yesus Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Nyatakan sekali lagi, Yesus Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Yesus, ini kasih kami. Yesus Tuhan, Kau layak disembah, Kau layak diagungkan. Yesus, selama-lamanya. Buat perbuatan-Mu yang besar, perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Oh Rabashandara Labo, Yesus, kami meninggikan nama-Mu. Kau layak, layak, layak disembah, layak diagungkan. Yesus Tuhan, El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu sempurna bagi kami. Yesus, glory, glory bagi-Mu. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak. Engkau ditinggikan, Engkau kekuatan kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kedua tangan kami nyatakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Buat Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah.
Kami percaya Tuhan, kami berserah penuh kepadamu sebab kami tahu dan kami percaya Engkau perlindungan kami, Engkau kekuatan kami. Kami terus ada di hadapan-Mu, di hadirat-Mu Tuhan, untuk memuji-muji nama-Mu yang besar, perkasa, dan kudus luar biasa. Haleluya. Mari setiap kita yang mau memuji-muji Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Yes. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, ku bawa hatiku, ku bawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Yes. Hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, ku bawa hatiku dan ku bawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidup. Sama-sama. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Yesus, Engkau sangat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau banyak yang percaya bahwa Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus baik, sungguh baik, amat baik. Mari kita terus muliakan Dia. Haleluya. Kita mau bersorak-sorak bagi Dia. Yes. Bersorak-sorak, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamat
perlindungan dan pengharapan, dia perlindungan dan pengharapan. Nyatakan dia perlindungan, dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya, mari serukan haleluya, katakan amin. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah banyak memuji, menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, bahkan mengalami banyak mujizat dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Saudara, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sebelum kita hari ini masuk lebih lagi, kita mau menerima berkat firman Tuhan. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara hari ini mari kita menyembah Tuhan. Amin. Mari kita angkat tangan sama-sama. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba Bapa. Ku mengasihimu. Ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba Bapa. Ku mengasihimu. Amin. Aba lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Kami ada di hadapan-Mu, di hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Hari ini kami mau Tuhan terus menyembah-Mu seumur hidup kami. Kami mau terus bersyukur sebab perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dan baik, sungguh baik dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau layak disembah, dipuji, ditinggikan, dimuliakan selamanya ya Tuhan. Kami rindu menjadi anak-anak-Mu yang setia kepada-Mu dan berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Lebih dari segalanya Engkau bagi kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara buka hati di hadapan Tuhan. Engkau melihat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan, yang membuka hati kepada-Mu ya Tuhan. Kami semua berharap hanya kepada-Mu, berdoa kepada Tuhan setiap saat dalam hidup kami.
Sebab kami percaya Yesus Kristus adalah jawaban. Yesus Kristus adalah solusi, jalan keluar, Tuhan dan juru selamat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik buat kami. Mari boleh kita angkat tangan sama-sama, katakan, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Amin ya Tuhan. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Sekali lagi katakan, jadikan ku hamba setia kepadamu. Kami mau Tuhan setia berkenan kepadamu, kepadamu Tuhan. Oh Yesus, kami angkat tangan kami hari ini menyembah-Mu ya Tuhan. Seumur hidup kami hanya Yesus yang kami puji. Oh ya Tuhan, kami menyembah kepadamu. Oh Yesus ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik buat kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami ada di bulan yang ke-8, di bulan Agustus ini Tuhan. Bulan di mana kami tahu negeri kami Indonesia tercinta ini, Tuhan berikan kemerdekaan buat kami. Terima kasih kami hidup di negeri yang diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini Bapa, biarlah mari sampaikan pesan-Mu buat kami, firman-Mu buat kami. Dan kami siap mendengarkan pesan-Mu di bulan yang Engkau berikan buat kami. Bulan Agustus, bulan kemerdekaan bagi Republik Indonesia, negeri tercinta kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus mengurapi, memimpin kami, memimpin hamba-Mu ini. Haleluya, sama-sama mari kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ini bulan yang spesial di 1 tahun ini, yaitu bulan Agustus, bulan ke-8, di mana saudara dan saya yang menjadi warga negara Republik Indonesia, kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Setuju katakan amin. Tanggal 17 yang sudah berlalu saudara. Dan saya sangat percaya bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu luar biasa tentang kemerdekaan. Waktu Indonesia merdeka, saudara, artinya Indonesia dibebaskan dari penjajah. Ya, Tuhan bekerja dengan luar biasa sehingga Indonesia dibebaskan dari penjajahan, saudara, dari perbudakan, ya, dari belenggu. Setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata bahwa kemerdekaan itu adalah seseorang
yang dilepaskan dari ikatan iblis atau kuasa iblis atau belenggu dosa. Itu Alkitab berkata seperti itu, saudara. Merdeka artinya, saya ulangi sekali lagi, saudara dan saya dibebaskan, dilepaskan dari ikatan, dari belenggu, bahkan dari kuasa dosa. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa kita sudah dilepaskan, dibebaskan dari kuasa iblis, belenggu setan, belenggu iblis, bahkan kuasa iblis, saudara, belenggu dosa. Lambaikan tangan, haleluya. Boleh bilang kanan kiri, saya sudah dibebaskan. Saya sudah dimerdekakan dari belenggu dosa, dari ikatan iblis, dari kuasa dosa, kuasa setan. Nah, saudara, Alkitab tulis buat saudara dan saya bahwa waktu Yesus mati di kayu salib, ya, itu bukti, ya, bahwa Yesus membebaskan saudara, menebus saudara, ya. Tuhan Yesus menebus Bapak Ibu saudara dan saya dari semua belenggu iblis, ikatan dosa, belenggu dosa. Saudara, setuju katakan amin. Mari kita buka di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17, ya. 2 Korintus pasal 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saya baca sekali lagi, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara, yang pertama, saudara dan saya dibebaskan oleh kuasa firman Tuhan, ya. Itu yang pertama. Saudara sudah baca tadi, ya, kuasa firman Tuhan. Lalu yang kedua, saudara dan saya dibebaskan oleh kuasa Roh Kudus. Yesus di kayu salib menanggung semuanya. Sungguh sukacita, sungguh luar biasa, sungguh kita adalah orang-orang yang berbahagia, Alkitab berkata. Setuju katakan yes. Saudara, mari, ya, saya mau ajak saudara sama-sama nyanyikan pujian, ya. Biarlah rohmu menyala-nyala. Bilang kanan kiri, ayo kita nyanyi. Biarlah rohmu menyala-nyala. Ayo mari kita layani Tuhan. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. Tepuk tangan sama-sama. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bilang kanan kiri, biarlah rohmu menyala-nyala. Banyak waktu, lihatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintang. Ayo berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Kanan kiri kasih tahu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Sekali lagi, rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan, saudara. Saudara, ada nasihat buat saudara dan saya waktu saudara menerima kemerdekaan dari Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Galatia 5 ayat 13. Nah, Galatia 5 ayat 13 ini salah satu nasihat. Nasihat yang pertama. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain. Saudara, Alkitab tulis, waktu saudara dan saya sudah dimerdekakan dari dosa, dari belenggu dosa, dari ikatan-ikatan dosa setan iblis. Alkitab tulis yang pertama,
Jangan kita pakai kemerdekaan yang Tuhan sudah lakukan dan buat mati bagi kita. Untuk apa? Untuk hidup di dalam dosa. Tetapi mari kita pakai itu untuk melayani Tuhan, melayani sesama. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, nasihat yang kedua buat Bapak Ibu Saudara, waktu kita sudah dimerdekakan dari dosa oleh karena kematian Kristus di kayu salib. 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Mari lihat 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, Alkitab tulis, Bapak Ibu Saudara, mari kita hidup sebagai hamba Allah, hamba Tuhan. Apa arti hamba Tuhan? Hamba Tuhan artinya orang yang melayani Tuhannya, melayani Tuhan. Ya, kalau saudara dan saya hamba Tuhan, hamba Allah, mari kita layani Tuhan kita. Setuju, katakan amin, saudara. Jangan lagi kita menyalahgunakan kemerdekaan. Tinggalkan manusia lama itu. Mari kita memperbaharui manusia baru kita dari sehari ke sehari. Setuju, katakan yes. Haleluya. Saudara yang mau, mari angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah dimerdekakan. Kami merdeka di dalam Kristus. Kami percaya kuasa Roh Kudus dan kuasa firman yang kami punya, yang kami miliki hari ini, itu yang akan menuntun kami terus Tuhan, untuk kami mau hidup diperbaharui dari sehari ke sehari. Kami tidak mau menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami juga tidak mau Tuhan hidup dalam dosa. Kami mau Tuhan manusia baru kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Kami mau menjadi hamba Allah, hamba Tuhan yang setia dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kalau hari ini anak-anak-Mu ada yang sakit, Tuhan kami sepakat, kami setuju hamba-Mu bersama-sama dengan anak-anak-Mu yang sakit. Mari yang sakit angkat tangan kepada Tuhan. Kita percaya hari ini kuasa Tuhan turun menyembuhkan kita. Kuasa Roh Kudus dalam diri kehidupan kita, kuasa firman itu yang hari ini memulihkan, menguatkan. Bahkan hari ini Tuhan kami sangat percaya kami yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga berdoa dan kami sepakat sama-sama. Tuhan hari ini kami berdoa ya Bapa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, bagi kami yang membutuhkan pekerjaan atau mungkin yang sudah memulai usaha, bahkan hari ini yang sedang menunggu pekerjaan Tuhan, kami berdoa kepadamu, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu ya Bapa, buka jalan, berikan kesempatan-kesempatan yang baru ya Tuhan, pintu-pintu dibukakan. Terima kasih dan kami terima kesempatan itu, kami terima pintu-pintu yang terbuka itu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Engkau baik, Engkau sungguh baik buat kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memulihkan keluarga demi keluarga, suami istri, hubungan-hubungan keluarga, anak-anak dan orang tua, dan semua yang ada di keluarga Tuhan dipulihkan, keluarga-keluarga dipulihkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya hari-hari ini banyak keluarga yang dipulihkan menjadi keluarga yang layak di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih. Katakan sama-sama, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, sungguh baik. Karena kasih setiamu, karena kebaikan-Mu kami memuji-muji Engkau Tuhan. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau baik, Engkau baik. Amin ya Tuhan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful.
pray that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Mari angkat tangan kita dan biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa, kami percaya hari ini Tuhan sudah memberkati kami, memberkati Indonesia, memberkati gereja-gereja Tuhan, memberkati semua anak-anak Tuhan yang beribadah hari ini. Terima kasih Bapa, memberkati pemerintahan bangsa kami, memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, di GBI Emerald CK2. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya juga hari ini waktu kami memberi persembahan, Tuhan juga memberkati persembahan kami. Persembahan umum, persembahan khusus, persembahan persepuluhan ya Tuhan, persembahan kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati anak-anak-Mu berlimpah-limpah-limpah waktu anak-anak-Mu memberi. Dan kami mau terima berkat Tuhan. Buka tangan dan terima berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati-Mu berlimpah-limpah, menolong-Mu, melindungi-Mu, menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan memberikan-Mu kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di sorga, dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus tinggal menyertai kita semua sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang terima berkat sama-sama, mari katakan amin.